Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kakak ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyempatkan hadir untuk hadir di kegiatan kita pada malam hari ini. Jadi kegiatan kita ini melakukan kegiatan konseling kelompok ya. Sebelum kita melakukan kegiatan kita ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baiklah, kami kita berdoa ya. Al-Fatihah mulai. Selesai. Jadi malam hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok yang dilakukan seperti ini ya, duduk berhadapan supaya nanti bisa memudahkan kita untuk saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian di sini kakak sebagai PK-nya dan teman-teman sekalian itu sebagai anggota ya. Oke. Apa tujuan dari bimbingan dari konseling kelompok ini? Jadi tujuan kita melakukan konseling kelompok ini untuk memecahkan masalah, sharing pengalaman, kemudian juga untuk melatih dalam merespon, memahami dan berempati terhadap masalah yang sedang dialami oleh teman kita ya. Kemudian diharapkan kepada teman-teman sekalian itu untuk sukarela dan terbuka untuk bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapi sekarang supaya nanti kita bisa mencari jalan keluarnya. Baik itu masalah yang dialami sekarang maupun masalah yang sudah lama tapi belum terpecahkan atau belum terselesaikan. Bagaimana dari penjelasan tadi? Apakah sudah paham? Kalau belum paham, kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ya. Oke. Sebaiknya sebelum kita melakukan kegiatan selanjutnya kita perkenalan dulu ya. Dimulai dari kakak dulu ya. Jadi kita menyebutkan nama dan hobi saja. Baiklah, langsung saja dimulai dari kakak sendiri. Perkenalkan nama kakak Silianti dan hobi kakak main voli. Kemudian dilanjutkan kepada saudara. Perkenalkan, nama saya Aryo, hobi futsal. Oke. Perkenalkan, nama saya Putri, hobi basket. Perkenalkan, nama saya Nafa, hobi membaca. Perkenalkan, nama saya Lydia, hobi memasak. Oke. Baik, di sini kita sudah melakukan perkenalan. Sudah kenalkan satu sama lain? Sudah. Oke. Kepada teman-teman, apakah sudah siap untuk melakukan konseling kita pada hari ini? Sudah. Oke, siap. Jadi kakak akan menjelaskan kembali mengenai konseling kelompok ini. Jadi konseling kelompok ini dilakukan secara berhadapan-hadapan supaya memudahkan kita untuk saling berinteraksi. Kemudian tujuan dari konseling kelompok ini yaitu untuk memecahkan masalah, sharing pengalaman atau melatih kita untuk merespon, memahami dan mendengarkan masalah yang sedang dihadapi oleh teman kita. Baik, kita langsung saja ya. Sini kakak minta kepada teman-teman sekalian untuk menyampaikan masalahnya masing-masing ya, satu-satu. Untuk langsung aja dimulai dari kakaknya. Ya, masalah saya sih di pinjaman online. Jadi kemarin saya meminjam pinjaman online itu, terus sudah berapa lama saya nggak membayar dan saya diteror dengan pesan yang tidak yang dengan kata-kata yang kasar. Oh, jadi masalah pinjol ya? Benar. Nggak bayar juga, nggak bayar pinjol itu? Enggak.
Oke, silakan dilanjutkan dengan Mbaknya. Baik, di sini masalah saya itu tentang pacar saya, Mbak. Karena beberapa minggu ini pacar saya itu kayak berubah kayak gitu, Mbak. Oh, berubah ya. Terus Ya, mungkin lagi sibuk aja ya Mbak. Kabar nggak boleh overthinking ya, Mbak. Kalau saya di keuangan ya, Ini kurang Pis. pemasukan. Oh iya, kurang pemasukan. Memang uang ini kurang terus ya. Nggak Iya. pernah cukup. Mbak, silakan. Masalah saya sih karena lebaran ini kan. Karena saya bisa pulang Mbak. Jadi saya keuangan lagi terus di rumah. Oh, Jadi gitu. saya pulang sedih Mbak. Sedih nggak bisa pulang lebaran kali ini ya. Oh, sedih. Kakak juga nggak pulang. Oh. Jadi di sini kita akan membahas. Jadi kita akan membahas ini ya. Nanti kesepakatan aja masalah apa yang mau dibahas. Tadi masnya ini menyampaikan dia mengalami masalah dalam pinjaman online. Kemudian Mbak Putri tadi menyampaikan dia itu mengalami masalah dengan sang kekasihnya, pacarnya ya Mbak. Kemudian Mbak Napa tadi keuangan. Kemudian Mbak Lydia ini juga keuangan sedih karena nggak pulang. Mungkin ada masalah lain ya karena pulangnya. Jadi kesepakatan kita ini mau bahas masalah siapa nih yang mau dibahas pada kegiatan kita hari ini? Kayaknya masalah Mas tadi ya. Boleh. Oke, masalah masnya ya. Kesepakatan ini masalah Mas Aryo ini tentang mengenai pinjol ya. Nanti kita sama-sama untuk menyelesaikan masalahnya. Kepada Mas, boleh diceritakan mengenai masalahnya yang sedang dihadapi mengenai pinjol itu? Ini beberapa bulan yang lalu nih, saya kan meminjam pinjol nih untuk yang sehari-hari, untuk jajan, untuk isi bensin kan, Kebutuhan kebutuhan sehari-hari. sehari-hari, benar. Oke. Nah udah tuh, pertama udah saya bayar nih, udah lunas. Nah itu lama-lama tagihan nih, pinjam Ya. lagi, saya meminjam lagi untuk dua kalinya. Oh, Dua udah kali dua kali pinjam. ya, Yang pertama itu udah lunas. udah lunas. Kemudian ini Nah, yang kedua. dua kali, Oke. udah dua kali, tuh saya sudah lunasin juga. Ini yang ketiga kali. Udah yang ketiga kalinya. Tiga kali. Tiga Ya. kali dia udah besar nih mbak, bunganya nih mbak. Makin naik ya. Makin naik bunganya, ini saya malas bayar jadinya. Kenapa itu bisa naik terus? Mungkin karena pinjamannya semakin besar ya pasti bunganya makin besar juga mbak. Yang pertama tadi itu Masih ini kecil, ya. masih di bawah. Iya masih di bawah. Itu tadi untuk keperluan sehari-hari terus, nggak ada usaha kayak gitu, mau bangun Nggak, usaha nggak. pinjam uangnya. Boleh diceritakan itu kenapa harus meminjam online? Ya karena nggak ada tempat pinjaman lain mbak. Apalagi sama teman kan nggak bisa kita pinjam sekian mau besarnya kan mau 500 jadi kan nggak enak nanti. Mau pinjam sendiri pinjamnya susah mbak. Apalagi sama teman sama keluarga. Kira-kira pinjamnya kemarin berapa Mas? Itu yang pertama tuh saya pinjam 800 tuh. 800. Yang kedua itu 18. Yang ketiga itu 2,5 juta. 2.500.000 ya. Itu digunakan untuk keperluan apa saja? Selain untuk keperluan sehari-hari beli bensin atau beli apa itu? Ya biasanya saya beli baju sana emang dia bukan juga sih masih juga. Enggak ada usaha untuk Oke. Jadi masalahnya tadi itu ya. Ya benar. Silakan kepada teman-teman apa yang ingin ditanyakan nih untuk masalah masnya. Boleh silakan bertanya mengenai masalahnya. Masalah ini lah. Saya Mbak, Oh, silakan Pak. Mas kalau kan Mas kan di Jawa, belum dibayar. Kalau dibayar tuh di daerah apa ya Mas? Ya pasti sih mbak pasti diteror dengan kata-kata yang kasar biasanya. Terus saya dapat juga telepon juga. Jadi waktu saya diteror atau telepon itu saya ganti kartu. Apa lagi yang ingin ditanyakan? Jadi masalah masnya ini memang itu ya.
Ya. Suka meminjam kayaknya ya. Iya. Tagihan. Itu nak alasan. Itu ada di sendiri aku boleh saya di sini. Alasan tidak bayar. Kan alasannya yang bayar itu alasannya tidak alasannya tidak bayar. Silakan bertanya. Apa yang ditanyakan pada temannya ini? Kalau alasan nggak bayar itu kenapa ya Mas? Ya alasan karena nggak bayar ya karena tadi mbak udah pinjaman terus yang malas juga bayarnya. Kenapa itu malas? Yang ada sih karena bunganya tadi mbak, bunganya semakin lama semakin besar. Jadi, Boleh diceritakan mengapa bunganya semakin besar? ya mungkin bunganya besar itu kan karena pinjaman itu semakin dia besar pinjaman semakin banyak bunganya mbak. Apalagi tergantung dengan pinjolnya berapa persen bunganya pasti segitu juga. Misalnya minjam nih 1,8 nih, Ya. nanti pulanginnya itu 2,200 nanti kan besar bunganya. Oh, Jadi kan walaupun saya sudah kerja, nanti kan saya mikir juga, oh gaji saya juga habis nanti mbak ini mbak gajinya seberapa kan kemarin kan. Pakai bunga ya? Benar. Itu bunganya itu sistemnya kayak mana ya? Sistemnya mungkin dari memang kita tuh saya juga kurang tahu nih kalau sistem itu mana bunganya mungkin dihitung juga per bulannya atau per bulan atau peminjam juga ya. Kalau misalnya itu bayar ya tepat waktu kan ada tagihannya setiap bulannya ada tagihan atau gimana? Ya pasti kalau minjam misalnya minjam 500 nih pasti pulanginnya ada juga sih batas ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan mbak batas waktunya. Batas waktunya. Jadi Mas selama 12 bulan itu nggak bayar pinjol ini, jadi Nggak. bunganya semakin naik gitu. Saya itu kan batasnya sampai 1 bulan nih minjam langsung lunas. Ya. Jadi ya tadi malah bayarnya mbak. Malas Ya, bayar. biasanya 1 bulan lunas gitu. Oke. Nggak langsung sampai 12 bulan, 3 bulan. Jadi batas Masnya itu cuma 1 bulan. 1 bulan aja. Ya. Jadi karena udah jadi tempo, malas bayar. Iya, karena kan udah besar juga peminjaman. Silakan pada teman-teman tanyakan lagi nih, mendalam lagi mengenai masalah Masnya ini. Dan Mas Gal juga. Boleh diceritakan masalah kerjaannya itu apa ya? Ya kerjaan saya sih di PT mbak, di kesehatan kacamata di mata di Mawai. Selain itu, apakah ada pemasukan lain selain kerja dari sana? Kalau itu nggak ada sih mbak, cuma dari baris kerja aja. Jadi kerjanya cuma itu aja, nggak ada pemasukan lain selain dari sana. Oke. Jadi kayaknya ini tuh belum bisa ya kita kasih solusi karena masalahnya itu masih agak umum. Jadi tanyakan lagi nih pada teman-teman, silakan tanyakan dulu ini masalah Masnya. Tadi kan Mas yang bilang udah habis kontrak tuh. Sekarang kegiatan atau kerjaan sekarang tuh apakah kerjanya di lowongan atau gimana? Ya pasti juga saya lagi cari lowongan, tapi kan saya mungkin ada sisa gaji kemarin, jadi saya buka usaha kecil buat saya jualan sepatu. Mau jualan sepatu, jadi buka ini usaha ya. Usaha kecil aja dulu. Dari tabungan kemarin. Benar. Oke. Pendapatan dari usaha yang ini
jabatan yang sekarang itu keuntungannya kisaran berapa? Tergantung sih Mbak, seberapa kita banyak sepatu. Misalnya kalau 10 pasang itu misalnya 2.500.000. Kalau kita jual per pasangnya 300 atau 400, bukunya agak besar Mbak. Iya, jadi masnya ini kemarin tentang pinjol waktu itu masih kerja. Masih kerja. Oke, sekarang nggak kerja lagi. Iya, akibat itu tadi saya jadi. Ya, mungkin karena itu juga ya, karena ya pinjol tadi, karena dia udah nggak kerja lagi. Oke, sekarang masnya buka usaha sendiri. Kemudian juga lagi ini ya, lagi nggak dapat kerjaan tetap ya. Iya, lagi dapat lagi naik cari-cari. Ini Kira bukan itu berapa? Dari wong lagi raya kan disolusi dengan dulu-dulunya ada lebih berapa? Balik tunggakan lagi atau kayak mana? Jadi dari WPR dengan itu mungkin lah naik, mungkin lah 3 kali. Kira-kira utang mas itu berapa kali angsuran tidak besar mas? Ya nggak main angsuran sih Mbak, mungkin beberapa kali angsuran nggak main. Mungkin misalnya kalau saya download lagi aplikasinya, saya bayar pasti baru naik. Untuk kemarin mungkin udah berjalan 2 bulan, mungkin 2 bulan 3 bulan. jadi bunganya itu naik ya setiap Naik. bulannya ya. Jadi nanti tertera langsung ya berapa Iya, utangnya. nanti udah ada di berapa pembayaran saya. Jadi saya akan menyimpulkan ya. Jadi masnya ini mengalami masalah dalam pinjaman online dan sudah beberapa bulan itu nggak bayar ya. Jadi sekarang tuh dampaknya itu kena teror. Iya. Kena teror terus menerus sampai ganti HP. Ganti nomor, Mbak. Ganti kartu. Ganti kartu juga. Iya, Oke. Kemudian masnya ini juga udah nggak kerja lagi ya di tempatnya lama, udah membuka usaha baru, kecil-kecilan di rumah sendiri. Jadi kira-kira apa nih ya saran atau solusi untuk teman kita ini? Ya, mungkin ada psikolognya. Kalau ada penghasilan juga masih tidak. Cara solusi itu cek dulu delala tagihan dari supaya apa misalnya itu disisihkan kayak terbit tunai bayar tidak sih? Baik, kan maksudnya dalam strategi budget orang bayar amal tahu itu kan Boleh, silakan. jadi solusi dari masnya itu di apa dilihat dulu kayak berapa kali lagi bayarnya tuh Iya, total tunggakannya itu berapa? Ya, dilihat dulu. terus mas kan ada usaha kecil-kecilan tuh Iya. nah itu bisa nggak kalau misalkan dipaksain buat disisihkan kayak gitu buat bayar utangnya tuh. Jadi maksudnya itu hasil dari penjualan sepatu ini tadi disisihkan sedikit untuk lunasi utang-utangnya ya supaya tidak diteror terus, bisa bertanggung jawab atas masalah pinjol ini. Kemudian apa lagi nih solusi untuk temannya? Solusinya? Kalau sudah ada rumahnya utang aja. Nah, bisa juga masih ini. Iya. Ya, yang lagi keringan. Ayo nak ngomong tadi. Iya, yang lain nggak lagi belum. Udah lah kan. Dan usaha itu Ya enggak. Jadi alangkah baiknya ya untuk masa depannya itu
itu kayak teman tadi ya, untuk menyisihkan uangnya, kemudian bertanggung jawab atas ininya. Kalau ada rezeki, alangkah baiknya nanti di-download lagi aplikasinya tempat meminjam kemarin, supaya bisa melihat berapa tagihannya yang harus dibayar. Nanti kan bisa nyicil ya bayarnya. Nanti bayarnya sedikit-sedikit aja supaya nggak terlalu merasa berat untuk membayar itu. Ini Mbak, kalau di sini nih di aplikasi saya ini nggak bisa nyicil Mbak, langsung lunas sekian untuk 3 juta langsung lunas 3 juta gitu. Nggak bisa nyicil, langsung Jadi bayar ya. itu tadi saya bingung kalau misalnya saya ngisikan duit, itu kan sepatu kan nggak tiap hari itu laku, paling kan seminggu 2 minggu, jadi kan nanti sebulan nambah lagi, sebulan nambah lagi, jadi kan lama-lama kurang juga untuk bayarnya Mbak. Nah itu yang pusingnya. Kira-kira selain jualan sepatu itu ada usaha lain nggak? Misalnya kayak ngojek atau apa itu. Bisa Ya. juga untuk cari Ngojek, solusi. ya, Kenapa bisa. nggak alangkah baiknya untuk cari kerja lain kayak gitu selain ini buka usaha sepatu? Kan masnya juga bilang kalau sepatunya itu nggak terjual setiap hari. Jadi kenapa nggak cari kerja lain aja kayak buka kayak kan masnya ada motor juga bisa pakai motor kan bisa ngojek atau apa sekarang itu kan banyak ya ngojol atau bisa maxim kayak gitu. Ya, Kenapa mas nggak nyoba aja itu? bukan nyoba Mbak, ini kan udah maksim nih. Ya. Kalau maksim kan kita nggak nentu juga, bensin misalnya buku juga duit untuk talangan, misalnya 100.000 nih, di talangan kita cuma 100.000 megang duit nih, belum bayar bensinnya Mbak 20, bensin itu pasti kalau ini kan bolak-balik pasti cepat habisnya Mbak, jadi 20 mikirnya situ Mbak. Mungkin dapatnya mungkin 6.000, 8.000 itu kan juga kita kalau cepat juga sama Grab lain, Pak, ojol lain. Oke. Jadi masnya tadi udah mendengarkan saran-saran dari teman-teman tadi, udah ngerti juga ya kan apa Ya. yang harus dilakukan ke depannya. Jadi harapan mas untuk masalah ini apa ya, boleh dijelaskan silakan? Ya, saya sih mau lunas utang lagi Mbak. Mau lunas Ya, utangnya ya. biar aman nggak diter-ter terus. Oke. Ya itu tadi dijelaskan teman-teman tadi, kalau mau lunas ya alangkah baiknya nanti hasil dari pendapatan itu dari manapun dapat, kalau ada rezeki alangkah baiknya untuk menyisihkan uangnya supaya nanti bisa ditabung itu kan sisa-sisa uangnya itu berapa, nanti di-download lagi aplikasinya, dilihat berapa tagihannya, nanti uang tabungannya kalau dirasa sudah cukup untuk membayar hutang tersebut, nanti langsung aja dibayar supaya nanti aman dari teror-teror yang tidak jelas itu ya. Oke. Jadi di konseling yang sudah kita lakukan ini udah penjelasan juga, tadi udah dikasih solusi. Apa nih pemahaman mas yang didapat dari konseling kita ini? Kalau menurut saya sih yang saya bilang tadi itu benar kayak gitu. Kalau misalnya uang disisihkan, terus ya tadi kalau cari kerja, ya kan sisihkan juga duit kerja tadi, aplikasinya dibayar lunas. Intinya itu belajar untuk bertanggung jawab juga ya. Oke. Kepada teman-teman silakan yang ingin menyampaikan saran atau pesan yang untuk konseling kita pada hari ini, silakan. Pesan saya pada Mas Aryo, kalau misalkan emang pesan saya kalau misalkan semangat deh, jangan nunggak biar ada ini, jangan yang tidak bisa. Jadi pesannya itu kalau minjam alangkah baiknya
maksudnya nggak nunggak ya, Benar. supaya nanti utangnya nggak numpuk-numpuk gitu maksudnya ya Mbak. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan pesan, silakan. Kalau pesannya silakan Mbak Lydia. Pesannya dari closing kita hari ini, semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dan bisa melakukan pasti ini dan lebih baik lagi. Dan semoga dan semoga masalah-masalahnya cepat terselesaikan. Oke. Maknya juga ya, semoga masalahnya cepat terselesaikan, utang-utangnya cepat lunas. Iya. Ya itu tadi bisa menabung sedikit demi sedikit supaya nanti bisa melunasi utang-utangnya. Baik, mungkin itu saja ya untuk konseling kita pada malam hari ini. Kita akhiri. Alangkah baiknya sebelum kita akhiri konseling kita pada hari ini, kita berdoa dulu sebagai penutup. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.